Jauh ya, tapi pemaparan dari Pak Kurikulum barangkali kita sudah sama-sama mendengarkan bersama. Angka 25 ini saya pikir ya ini mengonfirmasi bahwa tugas-tugas dan peran kita sebagai guru selama kurang lebih 3 tahun ini seperti tidak berarti apa-apa kalau saya lihat dari angka. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurikulum ada kondisi-kondisi situasional yang ikut menentukan capaian siswa-siswi kita, itu menjadi faktor pembeda. Jadi itu juga menjadi poin, entry point bagi kita semua untuk kita melihat bahwa hasil tidak mendustai proses. Ini kata-kata yang sering didengungkan, sehingga barangkali ada proses yang mestinya kita lihat secara utuh, sehingga hasil yang didapatkan oleh peserta didik kita yang kelas 987 siswa ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kurikulum. Saya dari kesiswaan, kita punya keinginan untuk siswa-siswi kita 87 ini dari aspek sikap sosial mereka, sikap spiritual, dan juga katakanlah beberapa catatan-catatan yang menjadi perhatian serius bagi kita semua, saya pikir sudah tuntas sebelum pelaksanaan ujian. Oleh karena satu, Bapak Ibu Wali kelas juga sering kita bekerja sama untuk menangani kita punya siswa-siswi yang ada itu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan arahan dari Pak Camat juga beberapa kali home visit itu di bagian siswa, alhamdulillah beberapa juga kita sudah lakukan secara maksimal, dan siswa-siswi kita, terutama para siswa kita, beberapa yang menjadi catatan kita itu alhamdulillah ketika mereka bisa datang kemudian mengikuti proses ujian dengan baik, pembelajaran beberapa bulan sebelum pelaksanaan ujian, beberapa minggu, alhamdulillah bisa menghantarkan mereka sampai pada proses ujian. Jadi kita khawatirkan kemarin di bagian kesiswaan itu kalau misalkan yang bersangkutan ini pada saat pelaksanaan ujian tidak datang, artinya nilai ujiannya menjadi tidak ada. Alhamdulillah kerja keras dari panitia ujian madrasah luar biasa, secara kolaboratif ya 87 ini bisa mendapatkan nilai ujian, sehingga bagi saya untuk di bagian kesiswaan, untuk nilai sikap siswa-siswi kita ini yang menjadi catatan, saya pikir sudah tuntas di bagian penindakan dan hal-hal apa yang kita sudah lakukan, sehingga ini saya pikir clear. Tinggal saja Pak Kurikulum. Alhamdulillah informasi ini memang bagus, karena bagaimanapun kita semua tahu bahwa bahasa Inggris ini membahas internasional yang bisa menyatukan semua orang dari berbagai suku dan bangsa. Jadi di tempat ini, tempat pariwisata ini, memang sepatutnya generasi muda dan anak-anak itu dibekali lagi dengan pendidikan bahasa Inggris. Meskipun pendidikan ini non formal, tapi sangat membantu. Kalau kita lihat contoh di beberapa tempat wisata di Bali misalnya, ketika kita mau nyeberang itu ada anak-anak kecil yang muncul dengan sikapnya sebenarnya menawarkan kita untuk sikap seperti kita dalam bahasa Inggris. Jadi itu saya pikir suatu hal langkah maju yang bagus untuk pengelola bagaimana kemudian anak-anak generasi muda, anak-anak kita ini kemudian paling tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris meski sebatas di lingkungan tempat pariwisata. Iya. Sangat bagus. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, kita juga bisa programkan itu untuk desa-desa yang lainnya. Tapi sementara karena desa Waidolong ini kita mau jadikan sebagai contoh untuk
pengembangan pariwisata berbasis digital, juga desa berbasis desa wisata dan desa digital gitu. Jadi kita bisa ngelik. Kalau kita misalnya punya teman di Facebook atau Instagram, satu orang punya teman 100 atau 200 atau ada yang 500. Kalau kita di sini kasih informasi di tag 5 orang itu punya teman 100-200, itu akan booming. Itulah akan menjadi viral. Mudah-mudahan ya dari mulai Walelong ini Lembata akan terangkat namanya. Satu visi ke depan yang saya baca di Tanah Timur ini, kita punya 2 yang sudah mendunia, yaitu Mandalika dan Labuan Bajo. Nah, segitiganya kita akan tarik ke Lembata, Pak. Jadi nanti akan jadi segitiga emas itu untuk wisata dunia. Makanya kita di Lembata mesti siap-siap dari sekarang kalau Lembata itu akan menjadi garis segitiga emas. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang visi ke depan kita gitu. Nah, mungkin saya pengen salah satu dari Ibu nih ya. Dari Ibu yang mewakili mungkin pendapat Ibu. Ayo, salah satu. Ibu aja. Ayo Ibu. Kesan-kesannya aja tentang tempat ini. Kesan-kesannya tentang tempat ini. Ya. Sudah. Ayo. Kesan-kesannya tadi. Ya. Apalagi dengan suami lagi datang. Ya, tempat ini misalnya seperti apa, atau harus ada penambahan seperti apa, atau dari sisi edukasi misalnya ada spot-spot mainan anak-anak tapi yang punya apa namanya nalar itu sebagai pendidikan gitu. Nah, misalnya apa gitu kira-kira Bu, atau pesan Ibu lah setelah melihat tempat ini. Bu, silakan. Baik, terima kasih. Kesannya kami di sini nyaman, selain suasana pantainya asri, adem, mungkin hanya tambahan sedikit saran, bukan tambahan sarannya, kalau bisa MCK-nya sudah ada ya Pak ya? Sedang dibuat Bu, sedang dibuat di sini. Maksudnya MCK-nya harus itu hal ya, memang itu bagian terpentingnya. Tempat pariwisata, tempat-tempat sampahnya untuk anorganik maupun organiknya juga harus disiapkan. Baik, itu terima kasih. Sehingga kebersihannya tetap terjaga. Mungkin begitu sedikit. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rombongan dari MTS Negeri 1 Lembata. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan, dan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta anak-anak yang Ibu didik menjadikan anak-anak yang pintar, cerdas, juga berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat semuanya dari MTS Negeri 1 Lembata. Ya, terima kasih. Wawancara eksklusif kami dengan praktisi pendidikan dari MTS Negeri 1 Lembata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.